Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Hari ini kembali bersama saya Hasim Arfa di program khusus Tribun VIP. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang legislator, seorang pengusaha tentunya, dan seorang bapak yang ganteng pada sore hari ini. Nah, sebelum kita berbincang dengan Dr. Muhammad Aras MM, kita lihat dulu video yang akan diputar. Selamat menonton. Muhammad Aras adalah legislator DPR RI yang memulai karir sebagai seorang pengusaha. Awal mulanya dia mendirikan sebuah usaha tailor. Sejak saat itu, usahanya berkembang kemudian bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan, partai beraliran Islam. Dalam partai ini, Haji Aras banyak menempati posisi strategis mulai dari bendahara, sekretaris hingga jabatan puncak di PPP Sulsel, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Saat ini, legislator yang menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Negeri Makassar ini duduk di Komisi V. Komisi yang mengawasi soal infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan pencarian dan pertolongan. Ketika baru terpilih sebagai legislator, Haji Aras menyampaikan, "Saya sebagai dosen dan juga sebagai guru, dan memiliki keluarga besar sebagai petani, tentu ini menjadi perhatian saya. Dan intinya saya tidak pernah menjanji, tapi saya ingin menjadi orang yang bisa meringankan beban rakyat yang memberikan amanah kepada saya." Bagaimana perbincangan jurnalis Tribun Timur Hasim Arfa dengan M. Atas? Saksikan di Tribun. Oke, itu tadi video singkat dari legislator DPR RI Haji Muhammad Aras. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita lama baru ketemu ini. Gimana aktivitasnya Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik, lancar. Dengan suasana pandemi tentu yang paling utama adalah jaga kesehatan. Ini sudah 2 tahun pandemi. Jadi aktivitas sekarang di stay di Makassar, tetap pulang balik Jakarta di Parlemen Senayan? Ya, pastinya karena tugas di Makassar dan tugas-tugas untuk transisi pengalihan perusahaan, jadi selalu bolak-balik. Gitu. Oh, transisi perusahaan maksudnya? Ya, kan pelan-pelan kita berikan kepercayaan kepada anak-anak untuk ngurusi perusahaan agar tentu tidak mengalami turbulence atau stagnasi, sehingga harus diatur sedemikian rupa sehingga peralihan itu bisa mulus berjalan. Jadi sekarang sudah anak yang diminta untuk menjalankan perusahaan? Iya, persisnya seperti itu. Jadi Tribuners harus saya ingatkan juga, Pak Haji Aras ini terkenal dulu dengan usaha di Emerald ya, Emerald. Kemudian setelah itu ternyata merambah ke bisnis lain. Ya. Gimana ceritanya? Ya, jadi tentu dengan menganggap bahwa perusahaan Emerald ini udah maksimal untuk pengembangannya, untuk skala Sulawesi Selatan, tentu berpikir ke yang lain untuk bisa lebih menambah kegiatan-kegiatan bisnis yang lain. Dalam hal ini pada saat itu prospek properti cukup menjanjikan, sehingga ya kami bikin perusahaan developer untuk paling tidak bahwa bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. Jadi intinya memang juga di tenaga kerja ya Pak? Ya, jadi intinya adalah tentu pada saat kita merasa bisa dan mampu untuk menciptakan lapangan kerja, ya harus terus melakukan itu. Sehingga masyarakat yang tidak mampu untuk berpikir bagaimana membangun lapangan kerja, membuka lapangan kerja, ya kita lakukan itu sehingga tenaga kerja bisa terus tertampung. Siap. Nah, itu tadi sekelumit. Nanti kita bahas sendiri, ada sesinya kita bahas terkait bisnis. Sekarang ini Pak Haji kan duduk di Komisi 5. Untuk kerja-kerja di DPR sekarang ini terkait apa Pak?
Ya, di Komisi 5 ini mitranya adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG. Tentu lebih banyak bersentuhan dengan program-program infrastruktur lapangan, sehingga mengharuskan kita juga lebih banyak berada di lapangan untuk melakukan pengawasan. Di samping tentu ya pembuat undang-undang dan budgeting. Kalau di dapilnya sendiri Pak Haji kan ini bisa dibilang juga kan banyak sekali proyek besar di sana. Ada bendungan yang baru-baru diresmikan oleh Pak Presiden. Apa sih yang menjadi concern dari Komisi 5, terutama yang ada dapil Sulsel? Mengapa misalnya Sulsel dijadikan sebagai tempat pembangunan bendungan-bendungan yang besar ini Pak Haji? Jadi begini, sejarahnya begini. Dari penelitian sesungguhnya untuk produktivitas sawah di seluruh Indonesia, di luar Jawa itu yang potensinya terbesar adalah Sulawesi Selatan. Artinya produksi gabah dari setiap hektarnya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan provinsi yang lain. Sehingga untuk bisa meningkatkan produksi pangan, terkhususnya beras, tentu Sulawesi Selatan menjadi prioritas. Gitu Ya, Pak. setelah Pulau Jawa. Oleh karenanya bahwa tentu pemerintah harus memberikan fasilitas kepada petani-petani persawahan untuk bisa lebih meningkatkan produktivitasnya. Dan potensi itu sangat besar karena di Sulawesi Selatan juga banyak sumber-sumber air dan dataran rendah juga cukup banyak, sehingga ini tinggal dimaksimalkan. Jadi kalau misalnya mau mencetak sawah jauh lebih bagus dan lebih efektif, itu dilakukan di Sulawesi Selatan dibanding dengan pulau-pulau yang lainnya, apalagi kalau seperti di Papua, di Kalimantan. Sehingga tidak salah pemerintah untuk bisa menggenjot di sektor bendungan untuk bisa mengairi puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar yang ada di Sulawesi Selatan. Kemarin juga ini Pak Haji kan di Sopeng ini Pak Haji. Saya kemarin kan sudah juga wawancara Pak Haji. Karena banjir yang panjang juga di Sopeng ini ya, maksudnya semua hampir wilayah-wilayah di Bosowasi ini, di Bosowa kena kemarin banjir. Nah sarannya Pak Haji kan ya harus dibangun bendungan juga dong di daerah Sopeng. Gimana Pak Haji? Iya, jadi memang itu tadi karena juga di Sopeng ternyata juga memang masih banyak hulu-hulu sungai yang hari ini belum ada penanganan serius, terutama pembuatan bendungan untuk menghambat atau mengatur aliran sungai menuju ke Sungai Walenai, sehingga pada saat debit air yang tinggi dari hulu ini harus ditahan dulu, sehingga nanti pada saat reda hujan baru kita alirkan ke Sungai Walenai. Lalu kemudian tentu juga sangat berpengaruh dengan Danau Tempe yang juga volume daya tampung airnya juga sangat terbatas. Sehingga pada saat di Sungai Walenai sudah airnya penuh, otomatis aliran sungai menuju ke Danau Tempe pasti juga akan penuh. Nah ini salah satu jalan adalah membuat bendungan. Kemarin yang saya usulkan adalah bendungan di Walimpung, itu salah satu hulu yang cukup besar, dan ini juga kalau misalnya kita bangun ini bahkan ratusan ribu hektar sawah bisa terairi, bisa teraliri oleh air dari bendungan itu, sehingga paling tidak faktor ekonomisnya untuk kepentingan pertanian juga sangat luar biasa. Lagi pula juga nanti ya misalnya buat bendungan begitu juga sumber protein hewani terutama ikan juga bisa lebih didapatkan oleh masyarakat. Kenapa juga misalnya daerah Sopeng kan tidak ada lautnya, sehingga sumber protein hewani dari ikan-ikanan ini kan tidak ada di Sopeng kecuali air tawar. Nah itulah bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat juga bisa tentu terjamin akan gizinya. Siap. Jadi selain mencegah banjir juga ada efek ekonomi. Iya, efek ekonomi. Paling tidak juga pastilah tujuan utama kita untuk memberikan pembangunan kepada masyarakat adalah intinya adalah bagaimana mereka juga
tersentuh faktor kesejahteraannya. Jadi seluruh program-program pemerintah yang diturunkan hari ini, baik itu pembangunan jalan, baik itu pembangunan bandara, pembangunan terminal, pembangunan kereta api, pembangunan bendungan, bagaimana mengelola sungai dengan baik, semua itu kan efeknya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, khusus tadi di Bendungan Walimpu, Pak Haji, progresnya sekarang gimana? Sebenarnya kemarin sudah telaah, DD-nya sudah diselesaikan, namun dalam hal ini kan faktor penganggaran masih sangat terbatas, sehingga ini belum terprogram. Cuma kan sebagai wakil rakyat dan ini sering disuarakan oleh teman-teman sebelumnya, sehingga saya juga ikut menyuarakan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi di Sopeng, dalam hal ini banjir. Ya, karena banjirnya kan di Sopeng, Wajo, kemudian di Bone sebagian juga. Ya. Sangat vital ya Sungai Walenai di sana ya. Ya. Dan Sungai Walenai adalah sungai yang paling terbesar yang mengairi Danau Tempe. Wah. Jadi ini memang harus diolah dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga tentu ada kemanfaatan di samping itu, dan itu tadi debit air ini dibatasi turun ke Sungai Walenai, turun sampai ke Danau Tempe, sehingga pada saat curah hujan begitu tinggi ya tidak langsung ke Sungai Walenai dan Danau Tempe, dia akan tertahan di bendungan, dan di sana nanti diatur kapan akan dilepas. Ya. Kita tunggu saja ya Tribuners, semoga perjuangan Pak Aras ini kan baru 2 tahun nih. Akhir bulan ini ulang tahun kedua Pak ya. Ya, 1 Oktober sudah tepat 2 tahun, taruhlah untuk saat ini sudah 2 tahun. Walaupun memang dengan pandemi cukup menyulitkan untuk bisa berkreasi, untuk bisa beraktivitas lebih maksimal, karena semuanya harus dibatasi dengan tentu menjaga jarak dan seterusnya. Nah, kita ini kan membutuhkan input, membutuhkan informasi, membutuhkan interaksi kepada seluruh masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, aspirasi itu bisa kita tangkap dengan baik, sehingga itu yang menjadi suara kita untuk bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang tentu pada akhirnya juga kembali akan bermanfaat kepada masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan itu, tapi alhamdulillah kan program-program di Sulawesi Selatan ya cukup banyak kita giring untuk bisa memberikan kado yang terbaik kepada masyarakat, bahwa Sulawesi Selatan juga bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib juga didengarkan aspirasinya. Siap. Kereta api progresnya? Insya Allah tahun 2022 mudah-mudahan sudah bisa kita pakai dari Pangkep menuju ke Garongkong untuk pemuatan semen keluar Sulawesi Selatan. Dan 2023 mudah-mudahan sudah bisa rampung dari Maros sampai kepada Garongkong. 2024 insya Allah dari Makassar sampai Parepare mudah-mudahan bisa tuntas dan tepat waktu. Pak Jokowi sudah selesai juga ya di 2024 ya? Ya, dari 2024. Jadi seluruh program-program yang direncanakan oleh Pak Jokowi selama 7 tahun hari ini itu harus tuntas sampai 2024. Artinya program-program yang sudah berjalan harus terus digenjot, jangan sampai itu lewat daripada jadwal ditentukan, karena Jokowi juga sudah menyatakan bahwa seluruh programnya memang harus tuntas sebelum habis masa jabatannya, sehingga kami pun di DPR juga ya mendorong sehingga program-program yang sementara berjalan betul-betul harus tuntas, dan kalau ada program baru yang diperkirakan tidak tuntas di 2024 ya kita akan pending dan fokus pada program yang sudah ada. Siap. Nah yang ramai juga ini Pak Haji terkait pengesahan dana abadi pesantren. Ya, ini kan
Perpres 82 2021 angin segar buat kami, buat P3, karena kami adalah termasuk yang berjuang dan banyak interaksi dengan teman-teman pondok pesantren, dan ini tentu apresiasi yang luar biasa diberikan kepada pemerintah yang mendengarkan aspirasi rakyat tentu yang disuarakan oleh teman-teman P3 dan partai yang lainnya. Kemudian saya salah satu dari yang dipercayakan oleh partai untuk masuk di Badan Anggaran. Alhamdulillah rapat terakhir kemarin kami terus mengintensifkan agar program dana abadi untuk pesantren ini segera direalisasikan. Alhamdulillah sudah masuk di penganggaran untuk 2022, tinggal kita teknisnya seperti apa nanti kita diatur oleh pemerintah, bagaimana penyalurannya sehingga bisa dimanfaatkan oleh pesantren untuk tahun 2022. Jadi semua pesantren ya? Iya, artinya tentu ada persyaratan-persyaratan yang diberikan, tetapi yang pasti bahwa kita ingin tidak mempersulit masyarakat untuk mengakses itu. Ya, betul. Agar tidak satupun pesantren bahwa tidak bisa mengakses untuk diberikan manfaat dari dana abadi pesantren ini. Ya, mungkin Tribuners juga belum tahu Pak Haji, ini dana pesantren sebenarnya sih. Kenapa sih misalnya ini dana abadi untuk pesantren ada? Sejarahnya gitu loh. Mungkin Pak Haji tahu. Iya, jadi begini, kita ini kan tahu betul bahwa pesantren ini semua dikelola oleh para kiai, para ustaz tanpa melibatkan pemerintah. Ya betul, kalau itu ya betul. Kita tahu bahwa sesungguhnya mereka juga anak bangsa. Pesantren ini mendidik orang-orang untuk juga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sehingga tentu menjadi kewajiban bagi negara juga memperhatikan mereka. Nah, kesyukuran kita pada 2 tahun yang lalu, kita juga sudah melahirkan undang-undang pondok pesantren. Jadi selaras dengan sekarang. Undang-undang pondok pesantren, paling tidak bahwa memang pemerintah sudah berkewajiban untuk mengasuh juga pondok pesantren. Betul, karena kan selama ini hanya sekolah swasta atau negeri ya. Sehingga, tindak lanjut daripada itu, untuk bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada di pondok pesantren, tentu pembiayaan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah harus jelas. Olehnya itu Perpres 82 2021 ini memberikan titik terang bahwa sesungguhnya pemerintah sudah sangat serius untuk memperhatikan lembaga pondok pesantren. Walaupun bukan hanya saja pondok pesantren, tetapi juga lembaga keagamaan yang lain juga tetap terperhatikan. Ya, sehingga kita harus sadar bahwa negeri kita ini kan bukan hanya Muslim saja, tapi ada yang lain dan juga ada lembaganya. Ya, betul. Dan itu semua harus terfasilitasi. Cuma memang ini harus diberikan garis-garis besar nantinya seperti apa, sehingga mereka juga bisa mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan untuk mencairkan dana pesantren yang ada. Ya. Jadi sebuah panjang juga ya, sepanjang ini kan kita tidak pernah bahwa ada dana untuk pesantren. Pesantren mandiri aja tuh. Ya. Ya, jadi kiai-kiainya itu jadi hanya mengandalkan dana pribadinya mereka mengelola. Kalau sedikit santrinya kurang sedikit temi juga dananya. Dan jadi memang betul-betul hanya sumbangan-sumbangan yang tidak tetap yang mereka bisa pakai. Tapi untuk saat ini ya karena pesantren juga di dalamnya juga sudah ada madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan mereka juga sudah diberikan dana BOS. Sehingga kita melihat hari ini juga bahwa pendidikan agama ini sudah menggeliat, sudah cukup bagus, dan masyarakat juga sudah bisa mempercayakan anak-anaknya juga masuk ke pesantren dan madrasah. Ini suatu iklim yang baik bagaimana membangun peradaban di negeri yang katanya orang bahwa terbesar umat Islamnya di dunia. Betul. Ya. Siap. Nah, ini juga Pak Haji baru-baru ini kan ramai. Mbak Krisdayanti itu ramai di TikTok.
Benar nggak itu? Ya, ini kan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari Oh. beberapa puluh tahun yang lalu. Cuma kan memang tidak pernah ada yang menyampaikan secara vulgar. Nah, kebetulan Ibu Krisdayanti ini kan artis. Iya, iya, iya. Nah, dan dia yang celakanya cuman tidak menjelaskan secara rigid, secara detail tentang dana yang ada. Sesungguhnya kan dana itu kan yang kita terima secara langsung itu hanya gaji pokok yang nilainya hanya 16 juta itu. Yang lainnya itu yang bukan 59 tapi 46 kalau tidak salah, itu pun tunjangan. Artinya Tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi. bukan dalam bentuk uang, sudah ada Iya, dalam bentuk tunjangan. Tunjangan. Uang yang memang dibutuhkan. Sudah dibelikan memang oleh negara kalau begitu ya. Nah, yang reses itu ini yang tentu diberikan dana untuk intinya satu titik itu 20 juta. Nah, kita diwajibkan melakukan kegiatan 20 titik. Banyak tuh Pak. 20 titik. Nah, per titiknya saja misalnya harus menghabiskan 20 juta. Di situ kan ada untuk sewa kursi, sewa tenda, konsumsi, lalu kemudian ya cenderamata atau uang saku bagi yang hadir. Itu untuk UMKM itu Ketua, kalau itu yang hidup itu. Yang 20 juta itu. Iya. Tukang kursi, tukang tenda. Iya. Dapat semua gitu. Iya, mereka dapat semua. Cuma kan karena ini disebut dalam satu besar ya, memang besar. Tapi ya, pembaginya banyak. Ya, dan ya bukan cuma DPR RI sebenarnya resesnya provinsi dan kabupaten juga ada. Hanya mereka titiknya terbatas. Misalnya provinsi titiknya misalnya 5. Kan dapilnya juga sempit. Iya betul. Kalau DPR RI kan seperti saya 9 kabupaten. Ada daerah sampai 12 kabupaten. Nah, tentu kalau kabupaten yang kita tidak datangi pasti menuntut. Ya, betul. Ya. Yang kedua, tentu kan ini untuk mengakses aspirasi di masyarakat. Ya. Bagaimana kita mau berbicara misalnya di DPR tentang A, B, C dan seterusnya, kalau kita tidak ada fasilitas untuk mengakses informasi dari masyarakat. Kan tidak mungkin semua pemilih kita, orang dapil kita suruh datang ke DPR untuk sampai ke aspirasi ke kita. Kan tidak mungkin. Nah, itulah kita diwajibkan turun ke lapangan. Ya, saya pikir ya media juga pasti tahu persis bahwa bagaimana keberadaan kita di daerah. Ya, saya sesungguhnya misalnya kan pasti Hasim tahu bagaimana kegiatan saya di daerah. Ya. Dan bahkan kalau kita kebetulan di kampung sendiri, ya kalau uang 20 juta tidak cukup. Karena misalnya orang tahu, keluarga-keluarga misalnya tahu saya ada reses, kumpul-kumpul, mungkin kita undang 100 orang yang datang 500 orang. Iya betul gitu. Apalagi kalau kita bikin misalnya di dapil. Apalagi kalau misalnya, kalau anggota DPR datang pasti damplok. Nah, kan gitu. Nah, jadi kita juga tidak bisa batasi kalau masih ada 20 situ Pak, masih ada 30 belum dapat. Ya pasti dikasih. Tidak mungkin kita mau biarkan mereka pulang dengan rasa kecewa. Ya, biar bagaimanapun kan ya siapa tahu masih kita butuhkan suaranya ke depan, partisipasinya ke depan. Ya tidak mungkin kita mau kecewakan. Iya betul. Jadi semua itu sudah diatur oleh kalau di DPR BURT, kemudian tentu undang-undangnya sudah sangat mengatur bahwa dihitung sekian titik, sekian biaya, mereka sudah hitung. Jadi sesungguhnya itu ya saya pikir tidak terlalu berlebihan. Hanya saja memang kalau disebutkan secara langsung gelondongan begitu pasti masyarakat besar nih. Ya besar ini, tebal dompetnya. Padahal itu harus dilaporkan sebelum reses berikutnya. Jadi kalau misalnya belum terlaporkan seluruh kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan, ya pencarian berikutnya juga tidak bisa kita lakukan. Jadi jelas juga yang dikerjakan gitu kan, kan ada pertanggungjawabannya gitu ya. Iya. Dan bahkan kita pernah dengar juga misalnya di DPR misalnya mengembalikan ke negara misalnya kalau ada
tidak sesuai dengan peruntukannya atau laporannya tidak sesuai, ya mereka juga ada untuk pengembalian. Ya, betul. Tapi yang jelas bahwa ini sudah diatur sedemikian rupa bagaimana persyaratan kegiatannya, bagaimana agenda kegiatannya, berapa jumlah orang minimal, berapa maksimal. Ya, kalau maksimalnya sih kita anggota DPR tidak ada maksimalnya, minimalnya yang kita tentukan. Karena kalau kita kan pasti mau lebih banyak yang hadir, sehingga kan nyata bahwa ya mereka-mereka ini betul-betul pemilih yang care dan menjadi pertimbangan untuk bisa dipilih lagi berikutnya. Kayaknya masih bisa gitu. Kalau itu kan kita serahkan kepada masyarakat dan partai. Karena kalaupun misalnya partai mau, kalau masyarakat tidak mau ya juga ya kita tentu tidak bisa mencapai itu. Lalu kemudian kalau masyarakat mau dan partai juga belum memberikan rekomendasi juga tidak sampai ke situ. Tapi yang pasti bahwa hari ini kita berbuat saja yang terbaik. Persoalan untuk yang berikutnya nanti tentu semua akan diputuskan pada waktunya. Siap, Ketua. Nah, Tribuners, saya ajak untuk bertanya kepada Pak Dr. Muhammad Aras. Ada banyak mungkin perlu Anda pertanyakan terkait di Komisi 5, di DPR, dan lain-lain. Silakan bertanya di kolom komentar Facebook dan YouTube Tribun Timur. Nah, sebelum saya lanjut lagi dengan Pak Ketua membahas yang lain, membahas tentang karirnya di pengusaha dan politik, kita rehat dulu sejenak.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program khusus Tribun VIP dan masih tetap bersama Pak Dr. Haji Muhammad Taras, legislator Komisi 5 DPR RI. Nah, kita lanjut ini, Haji. Bisnis sekarang gimana? Iya, tetap jalan seperti biasa, dan tentu tadi saya sampaikan dari awal bahwa sedang dialihkan kepada generasi kedua, ya anak-anak untuk bisa melanjutkan sehingga tidak terjadi stagnasi dan terus bisa dikelola dengan baik. Kalau anak-anaknya ini Ketua, ada nggak yang ikuti jejaknya Pak Ketua? Iya, kalau bisnis kan semua ikut. Semua ikut? Ya. Nah, 4 ya? 4, masing-masing sudah ada kegiatannya semua. Dikasih semua perusahaan ya? Iya, masing-masing sudah ada kegiatannya. Yang pertama yang lanjutkan Taylor sama properti. Yang kedua saya lihat senang-senangnya bangun kafe, warung kopi. Yang ketiga kebetulan dokter gigi sementara kos. Ya, yang keempat baru masuk di Unhas juga di arsitek, tapi sudah ada perusahaan juga dipegang sebagai distributor Donik Indonesia Timur, perlengkapan alat-alat tenis meja Indonesia Timur. Jadi mereka semua sudah ada. Dan yang bungsu nanti kan dari developer kan ambil arsitek, jadi paling tidak sinkron bisa masuk ke sana. Siap. Jadi untuk politik ya nanti lihat siapa yang potensi. Yang pasti bahwa sesungguhnya kalau keadaan ekonomi sudah mapan, tentu untuk politik tidak terlalu lama belajarnya. Yang sulit itu adalah membangun karakter bisnis pada anak-anak, itu yang sulit. Karena kalau sudah masuk politik terlalu jauh lalu ke bisnis agak berat. Ya, jadi tentu saya tidak mau mereka terlalu dalam dulu di politik sementara dasar bisnisnya belum kuat. Ya, kalau sudah dasar bisnisnya kuat, paling tidak bahwa politik juga tidak terlalu susah. Ya. Kalaupun sebenarnya bisa instan ke sana, tapi saya juga tidak mau untuk memberikan kesempatan itu untuk instan, karena pada akhirnya juga kalau politik kan butuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan yang kita harapkan ya kita dapat dari bisnis. Ya, karena pemahaman saya politik itu adalah pengabdian. Jadi sesungguhnya ya bisnis kita harus tetap jalan, tetapi untuk pengabdian ya kita bisa maksimal di politik. Pak Tribuners, Pak Jaras ini juga kan seorang pebisnis, kemudian politisi, terakhir juga menjadi dosen. Apa rahasianya nih Pak? Kenapa banyak sekali pekerjaan ini? Jadi satu saja sebenarnya, intinya adalah kerja tuntas, ya melakukan apa yang bisa dilakukan. Sehingga pada saat awalnya saya bisnis tentu menuntaskan untuk bisa berdiri sendiri dan terus berkembang. Yang kedua tentu pada akhirnya juga misalnya di akademisi ya harus juga mencapai apa yang menjadi level tertinggi di sana. Sehingga ya dari S1, S2 ke S3, dari ngajar SD, SMP, SMA, S1 sampai hari ini ke S2, ya tentu itu kita lakukan pada saat kita berada di posisi itu atau di lokasi itu. Nah, lalu kemudian di politik mulai dari bendahara, sekretaris, ketua, lalu sekarang menjadi anggota DPR misalnya, ini juga
komitmen diri bahwa harus tuntas, harus jadi. Nah, kalau tidak ada semangat seperti itu kan tidak mungkin kita bisa mencapai goal kalau memang kita tidak serius sih, kita tidak tuntaskan. Ya, jadi pada intinya bahwa apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi cita-cita kita betul-betul harus cari jalan sampai tuntas sehingga apa yang menjadi goalnya tadi bisa tercapai. Selain di legislator, banyak juga saya lihat dipanggil kemana-mana. Di UPRI sekarang sudah berubah kampusnya ya. Kemudian di UNM, Nobel. Nah, gimana kita? Oh, kira-kira disampaikan. Jadi begini, ya. Jadi idola mahasiswa nih Pak Ketua ini. Seiring dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya hari ini menganggap bahwa sudah ditugaskan oleh rakyat untuk mengabdi di DPR. Nah, pengabdian ini bukan hanya sebagai tugas-tugas kedewanan yang harus kita lakukan, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang ada di desa, masyarakat pesantren, masyarakat yang ada di kampus. Ya kalau diundang ya sepanjang itu ada waktu, ada kesempatan, dan saya pikir mudaratnya lebih sedikit daripada manfaatnya, tentu kami akan mempertimbangkan untuk bisa hadir. Ya, jadi dalam kegiatan-kegiatan beberapa tahun terakhir ini memang ya keluar masuk pesantren, keluar masuk di kampus, keluar masuk di madrasah. Ini juga tugas ganda. Di samping berbagi ilmu yang kami miliki, juga sekaligus menyerap aspirasi. Karena bukan saja misalnya di kampung-kampung atau desa-desa yang ada aspirasi, tapi di pesantren, di madrasah, di kampus juga sebenarnya sungguhnya disitulah aspirasi juga banyak. Karena mereka-mereka ini berasal dari berbagai daerah, berbagai situasi, berbagai budaya mereka bawa. Sehingga tentu dengan kemajemukan yang ada, sangat banyak aspirasi yang kita serap di sana. Tapi kalau saya lihat tadi, tepuk tangan semua kayak. Tapi memang layak Tribuners ya. Tidak sembarang orang bisa mencapai untuk 3 ini. Biasanya orang sih dosen, tapi dia tidak pengusaha. Biasa pengusaha, tapi tidak jadi legislator DPR RI. Ya, jadi itu tadi kerja tuntas. Ya saya juga menganut sistem bahwa untuk menyelesaikan satu pekerjaan harus fokus. Harus fokus. Tetapi tidak berarti bahwa kegiatan-kegiatan kita itu memang hanya satu. Pada saat kita misalnya fokus untuk menyelesaikan kuliah, ya fokus di situ. Ya, range waktu yang kita lakukan misalnya harus fokus di sana, kita lakukan itu. Ya, begitu juga dengan politik, begitu juga dengan bisnis. Dan saya pikir kalau saya sih tidak seberapa dibandingkan dengan banyak tokoh-tokoh besar hari ini. Mereka semua super komplit. Nah, kemarin waktu saya di daerah saya misalnya di kampung apa semua, saya dianggap ya hebat kalau di kampung saya, di desa saya. Tapi ternyata kalau sudah berada di Makassar tidak seberapa Ji. Apalagi kalau ke Jakarta. Jakarta ya. Paling rendah. Jadi intinya adalah ya kita hanya berkarya saja apa yang bisa kita lakukan. Sepanjang itu manfaatnya ada dan untuk kepentingan halayak ya kita lakukan. Dan jangan memaksa-maksa diri. Ya, kalau kita paksa-paksa diri jangan sampai pada akhirnya juga akan membuat kita patah arang, membuat kita frustasi dan seterusnya. Karena tidak mampu untuk lakukan. Tapi yang pasti bahwa ya kalau kita ikuti saja apa yang dikehendaki oleh alam, ya tentu kita tidak susah. Ya, kan ada apa namanya? Kalau karangan bukunya Pak Prof Hamdan Yohanes, Rektor UIN kan melawan takdir. Ya, saya sempat tanya kenapa kok melawan takdir. Tapi ternyata juga pembahasannya tidak se-ekstrim itu. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kita ini menjalani saja kehidupan dengan apa yang kita bisa. Tapi yang pasti bahwa apa yang kita terlanjur lakukan itu kita tuntaskan. Siapa tahu misalnya kita menggali
sumur yang begitu dalam, ternyata tinggal 1 meter airnya akan muncul, kita berhenti ya airnya tidak dapat. Ya, 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 ya. Misalnya kita bor misalnya gunung, ya mungkin satu senti lagi muncul emasnya dan berliannya, kita berhenti pasti tidak muncul. Jadi ya kita targetkan apa yang menjadi target, ya kita fokus untuk dapat itu. Misalnya saya kemarin target untuk misalnya selesaikan S3, ya betul-betul target sampai pada selesai S3. Jangan sampai tinggal misalnya disertasinya yang belum selesai langsung mundur. Atau misalnya sudah ujian proposal, turun lapangan meneliti, ya ada kendala sedikit mundur. Nah, saya juga di DPR bukan berarti bahwa saya mulus-mulus begitu saja. Saya calon provinsi tidak lolos, maaf, calon kabupaten tidak lolos, calon provinsi tidak lolos, nanti DPR RI baru lolos. Lebih tinggi gitu. Jadi kalau orang tanya, Pak Ras, yang mana lebih mudah, DPR RI, DPR provinsi atau DPR kabupaten? Saya lebih mudah DPR RI karena saya lolos. Nah, kalau saya putus asa, untuk apa jadi caleg? Bayangkan sudah minta masyarakat pilih kita, kita sudah turun siang malam. Ternyata kan apa yang menjadi goals, tujuan kita juga tidak tercapai. Kalau saya mundur sudah calon kabupaten, provinsi, pusat, lalu saya mundur, kan tidak jadi nih. Iya betul. Ya, untung saya masih percaya bahwa target itu insya Allah takdir kita ada di sana. Sehingga ya pencalonan kemarin saya ulangi lagi dan alhamdulillah ya bisa mendapatkan suara terbanyak di internal sehingga bisa lolos ke DPR. Jadi tidak, artinya Pak Ketua ini tidak berhenti menyerah ya di situ ya. Jangan Intinya, menyerah, kalau belum dapat. Ya. Coba terus. Iya. Iya. Artinya begini, kalau mencoba kan masih 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Cuma 2 kemungkinannya. Iya. Kalau tidak mencoba sudah pasti gagal. Iya. Nah, jadi masih ada peluang berhasil pada saat kita mencoba. Nah, tetapi bukan berarti mencoba langsung begitu coba kita harus punya perhitungan. Apalagi kalau di politik kan bukan mencalonkan begitu saja lalu berdoa bisa lolos begitu saja. Ya harus kerja. Apa yang dibutuhkan ya suara. Bagaimana dapatkan suara ya kita kerja, bangun strategi dan seterusnya, bangun jaringan dan seterusnya. Sehingga apa yang kita harapkan ya kalau kita sudah bekerja maksimal kan tinggal serahkan kepada yang kuasa. Ya, apakah kita pantas di sana, apakah kita termasuk cukup kualifikasinya atau tidak, ya serahkan pada Tuhan. Karena pada akhirnya walaupun banyak suaranya, kalau misalnya Tuhan tidak mengizinkan juga tidak jadi. Betul. Bayangkan misalnya ada pilkada, hari pencoblosan meninggal, belum dilantik meninggal, 1 hari setelah dilantik meninggal dan seterusnya. Ya, ada yang lolos DPR sudah ditetapkan meninggal, lalu kemudian ada persoalan-persoalan dan seterusnya, sehingga persoalan capaian itu kan hasil akhirnya serahkan kepada yang kuasa. Mereka lah ya, dia lah yang tentukan semuanya mana yang terbaik untuk umatnya. Kita ini kan hanya melaksanakan dan remote-nya ada di sana. Siap. Terus sesuai juga dengan tema kita ini, dari rakyat. Pak Jaras ini bukan orang yang punya keluarga yang besar sekali Pak Ketua ya di Sopen sana. Tapi dengan kekuatan kerja kerasnya ini bisa juga ternyata. Itu gimana gitu? Iya, jadi begini sebenarnya. Sesungguhnya ada juga beberapa niatan untuk pecahkan mitos dari keluarga bahwa keluarga saya ini tidak ada politisi. Ya betul, tidak ada. Dan akademisi pun hanya terbatas sampai kepada S1. Lalu kemudian kalau bisnis sih, karena keluarga saya di kampung banyak jadi pedagang dan rekan-rekan juga banyak juga yang masuk ke situ. Tapi dunia akademisi dan politisi ini sangat terbatas. Nah, tentu dengan apa yang saya lakukan,
ya bahasa saya ya kita buka pintu di situlah. Jangan sampai takdir kita juga ada di sana. Ya. Bahkan ya sering saya sampaikan kepada keluarga untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kesuksesan seseorang itu tidak sepenuhnya dasari dengan DNA. Ya. Jadi tidak sepenuhnya. Walaupun sebenarnya lebih banyak didasari pada DNA, tapi tidak sepenuhnya didasari oleh DNA. Oleh karenanya ini menjadi penyemangat bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang background keluarganya tidak ada masuk politisi apalagi jadi pejabat. Itu bisa saja terjadi pada Anda yang tentu membuat DNA berikutnya. Ya. Karena hari ini kita lihat para pejabat yang ada pun tidak semuanya memang lahir dari lingkungan pejabat, lahir dari lingkungan politisi misalnya. Taruhlah contoh yang paling real, Jokowi misalnya. Iya betul. Beliau dari pengusaha, walaupun dari sebelumnya adalah tukang mebel, jadi pengusaha, jadi wali kota, gubernur, dan jadi presiden. Nah ini menjadi contoh konkret bagi kita bahwa sesungguhnya tidak semua berdasarkan DNA. Kalaupun banyak yang berdasarkan pada DNA, tetapi saya katakan tidak semua. Ya, sehingga jangan pernah berputus asa. Intinya terus kejar apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi goal kita, sehingga harapan untuk mencapai itu selalu ada sepanjang kita serius untuk menggapainya. Intinya serius, fokus, dari kata kuncinya Pak Ketua ya, siap-siap Ketua. Ini kan sekarang Pak Ketua 2 tahun, ada nggak pengalaman yang paling tidak terlupakan nih selama 2 tahun jadi legislator? Iya, yang namanya baru pertama kali masuk di DPR legislator, kalau seandainya bisa diingat semua selama 2 tahun itu semuanya berkesan. Oh iya. Karena selama ini bekerja sebagai pelayan masyarakat, ya kita di bisnis kan melayani seluruh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan bisnis kita. Di kampus juga kita melayani mahasiswa, di sekolah melayani siswa untuk dapat ilmu. Mereka dapat ilmu. Lalu DPR, di samping kita melayani rakyat, ya kadang-kadang kita juga dilayani. Ya, jadi luar biasa suka dukanya di DPR, dan ya saya pikir selama 2 tahun ini kalau bisa setiap hari punya kesan tersendiri, sehingga ya selama 2 tahun ini tidak terasa bahwa ternyata sudah 2 tahun. Apalagi di masa pandemi ini ya tentu ada sukanya karena bisa rapat di rumah, ya bisa rapat sekaligus misalnya 3 agenda. Lalu kemudian ya tentu titik lemahnya adalah terkurangi interaksi antara teman-teman DPR dengan masyarakat, dengan teman-teman yang lainnya, sehingga ini tentu informasi, masukan tidak selancar pada saat misalnya sebelum pandemi. Siap-siap gitu. Artinya asik sekali 2 tahun ya, penuh dengan pangan gitu ya kemarin juga. Kemana nih Ketua? Ternyata pergi juga di daerah yang yang kemarin saya telepon ke. Sudah ada turun bantuan ke Sopeng ya. Fakta ya harus ambil tindakan secara cepat. Jadi pada saat itu ya keputusannya harus diganti. PPK mengatakan harus diganti, Balai juga mengatakan harus diganti. Kemudian kepolisian untuk uang atau ekonomi, sehingga mereka juga bisa mendapatkan nilai manfaat dari sana. Ya langsung di masyarakatnya yang digerakkan Ketua dengan program-program sekarang ya, langsung turun. Terkait juga yang masalah proyek kan itu melibatkan masyarakat. Jadi memang mereka langsung harus kerja juga ya. Nggak boleh juga mau diterima saja uang ya, kerja juga dong. Iya, di samping memang itu karena mereka juga program dari Kementerian Sosial kan juga cukup banyak itu. Iya. Untuk BLT, bahkan dana desa yang 1 miliar satu desa ini kan sebagian besar juga bisa
digunakan untuk BLT desa. Sehingga stimulan yang diberikan kepada masyarakat ini mudah-mudahan mereka tidak merasakan akibat pandemi terlalu dalam. Iya betul. Ya, paling tidak bahasa kasarnya bahwa yang penting dapurnya masih bisa ngepul, ya kompornya masih bisa nyala, ya. Sehingga ya kehidupan keluarganya tentu masih ada harapan yang cukup cerah di masa-masa yang akan datang. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir kita. Minum dulu karena gelasnya luar biasa ini. Ya. Gelas khusus kita ini. Tribun Timur. Asik sekali Tribuners ternyata ngobrol dengan Pak Aras. Kalau Anda melihat Haji Aras itu tenang, kelihatan serius. Ternyata kalau kita ngobrol juga banyak juga